Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya yaitu Hazel akan mempresentasikan analisis mengenai sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Presentasi ini akan membedah landasan filosofis, evolusi, historis, serta mekanisme institusional yang membentuk sistem pemerintahan kita saat ini. Definisi dan esensi demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos atau yang disebut rakyat dan kratos atau yang disebut kekuasaan yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia mengadopsi prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln, namun dengan karakter khas yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Next. Oke. Landasan filosofis nilai-nilai Pancasila. Demokrasi kita tidak berdiri hampa, melainkan berpondasi pada Pancasila. Kelima, silanya berfungsi sebagai tiang penyangga yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan melalui hikmat kebijaksanaan, hingga pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap kebijakan demokratis wajib selaras dengan koridor moral dan etik Pancasila tersebut. Next, konstitusionalisme dan rule of law. UUD 1945 bertindak sebagai supremasi hukum tertinggi yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2. Kekuasaan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip rule of law memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah otoritarianisme. Next, evolusi historis sistem pemerintahan. Indonesia telah melewati berbagai fase eksperimen politik mulai dari demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959 yang mengadopsi sistem parlementer. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 yang memusatkan kekuasaan pada eksekutif. Hingga Orde Baru 1966 sampai 1998 yang menitikberatkan pada stabilitas pembangunan. Kini di era reformasi kita berkomitmen pada sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Mengadopsi pemikiran Montesquieu, kekuatan di Indonesia didistribusikan ke dalam 3 cabang. Eksekutif yaitu Presiden, legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Melalui mekanisme checks and balance, setiap lembaga saling mengawasi untuk memastikan integrasi penyelenggaraan negara. Implementasi demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum yang memenuhi kriteria Luber Jurdil sebagai wujud demokrasi prosedural. Secara substantif, pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mencerminkan kedewasaan berpolitik dalam mencapai kesepakatan bersama melalui dialog mendalam. Dalam praktik terkini, sistem pemilihan langsung sejak 2004 telah memperkuat legitimasi pemimpin. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak bagi pemerintah untuk bersikap transparan dan meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan serta nepotisme.
Namun, kita menghadapi tantangan serius, yaitu mulai dari memudarnya nilai Pancasila akibat pengaruh globalisasi, polarisasi tajam di media sosial yang mengancam persatuan, hingga apatisme politik di sebagian kalangan masyarakat. Hal ini menuntut adanya penguatan kelembagaan dan pendidikan politik yang lebih masif. Sebagai simpulan, demokrasi Pancasila adalah sistem unik yang mensinergikan aturan hukum dengan nilai etika bangsa. Keberhasilannya bukan hanya tanggung jawab elit politik, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk akademis, untuk terus mengawal dan memperbaiki kualitas demokrasi kita. Itu saja dari saya. Oke, demikian presentasi yang dapat saya dan Hazel sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.